Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Enci. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, sebelum Tora memulakan Tora pembelajaran di hari ini, ada baiknya Tora mengawali dengan doa, diminta Eklesia memimpin Tora dalam berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Eklesia. Oke, pembelajaran Tora di hari ini itu tentang trigonometri. Ada yang tahu apa itu trigonometri? Trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut dalam segitiga. Ya, betul sekali. Oke, jadi trigonometri itu cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan sisi dalam segitiga. Segitiga yang digunakan dalam trigonometri itu adalah segitiga siku. Siapa yang bisa menggambar segitiga siku-siku di depan? Silakan isi. Terima kasih Ningsih. Nah, dalam segitiga siku-siku itu ada sisi miring, sisi depan, dan sisi sampingnya. Jadi ini sisi apa? Miring. Terima kasih sisi miring. Ini sisi Depan, dan ini sisi samping. Nah, dalam trigonometri itu terdapat 3 perbandingan menentukan sin, cos, dan tan. Ada yang tahu DP rumus? Tidak. Rumus dari 3 perbandingan trigonometri yaitu sin depan per cos samping per miring. Dan tan depan per Samping. sampai sini sudah paham? Oke. Tora masuk dalam contoh menentukan sin cos tan dari sudut segitiga siku-siku. Di sini ada contoh, sebuah segitiga siku-siku memiliki sudut siku-siku di C. Jadi sudut siku-sikunya itu di C. Ini A, ini B. Panjang sisi AC yaitu 8 cm dan panjang sisi AB 10 cm. Karena di sini panjang sisi BC belum diketahui, kita mencari nilai BC dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Jadi nilai BC sama dengan akar AB kuadrat kuadrat tambah AC kuadrat kurang AC kuadrat. AB kuadrat yaitu kurang AC 10 kuadrat 100 dikurang 8 kuadrat 64 sama dengan akar 36. Jadi panjang ABC adalah 6. 6. Jadi panjang ABC adalah 6. Sekarang gunakan rumus ini untuk menentukan sin, cos, dan tan. Jadi sin sisi depan 6 per sisi miring 10 sama dengan 0,6. Cos sama dengan sisi samping 8 per sisi miring 10 sama dengan 0,2. Dan tan sisi depan 6 per sisi samping 8 sama dengan 0,75. Jadi jawaban dari sudut segitiga ini adalah sin 0,6
cos 0,8 dan tan 0,75. Oke, sampai sini adik-adik sudah paham? Bisa? Selain dalam menentukan sin, cos, dan tan, trigonometri juga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengukur tinggi tiang bendera, pohon atau menara, dan menentukan kemiringan jalan atau atap bangunan. Namun sebelum kita masuk dalam contoh soal, orang harus mengetahui dulu apa itu sudut istimewa. Ada yang tahu apa itu sudut istimewa? Tidak. Oke, saat ini saya akan menggambar tabel dari sudut istimewa. Oke, untuk menentukan nilai dari sudut istimewa dari sin itu, untuk sin makin lama nilainya itu semakin besar. Jadi dan dia hanya naik setengah. Untuk sin 0, ada yang tahu berapa sin 0 derajat? 0. Jadi kalau dia naik setengah, jadi 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, dan 1/2 akar 4. 1/2 akar 4 itu akar 4 itu kan 2. Jadi 1/2 kali 2 itu adalah 1. Jadi semakin lama semakin besar. Sedangkan cos dia adalah kebalikan dari sin. Jadi semakin lama dia semakin kecil. Mulai dari 1, 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2 dan 0. Sedangkan tan, untuk menentukan tan yaitu dengan rumus sin per cos. Jadi misal tan dari 0 derajat. Jadi 0 per 1 asal sama dengan 0. Selanjutnya tan dari 30 derajat itu 1/2 per 1/2 akar 3 sama dengan 1/3 akar 3. 1/3 Akar 3. Selanjutnya tan 45 derajat 1/2 akar 2 per 1/2 akar 2 sama dengan 1. Tan 60 derajat 1/2 per 1/2 sama dengan 1/3 akar 3. dan tan 90 derajat itu 1/0 atau Tidak terdefinisi. iya. Sampai sini adik-adik sudah mengerti menentukan sudut istimewa dari trigonometri. Sudah. Oke, sekarang termasuk dalam contoh soal penggunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, seorang anak yang berjarak 30 meter dari sebuah gedung melihat atap gedung dengan sudut elevasi 45 derajat. Jika tinggi orang tersebut adalah 150 cm, maka tinggi gedung tersebut adalah, pertama orang gambarkan dulu. Ada seorang anak
150 cm atau 1,5 meter. Dengan dia menatap sebuah gedung dengan sudut elevasinya adalah berapa tadi? Berapa derajat? 45 derajat. 45 derajat. Ini Enci pakai pakai garis bantuan. Jadi dari ini terbentuk segitiga siku. Jarak anak tersebut dari gedung tadi adalah 30 meter. Jadi ini adalah 30. Jadi sisi sampingnya 30 meter dan sisi depannya itu belum diketahui. Yang ditanya itu adalah tinggi gedung. Cara menentukannya, pertama, karena sudut elevasinya adalah 45 derajat, jadi kita gunakan tan 45 derajat. Apa tadi rumus seritan? Depan per tan depan per samping. Jadi silakan adik-adik lihat tan 45 derajat berapa? 1. Jadi 1 sama dengan sisi depan per sisi sampingnya 30 meter. Jadi sisi depan adalah 1/30. 30 kali 30 kan 30 kali 1 sama dengan 30 cm. Yang ditanya itu adalah tinggi sebuah gedung. Di sini kan sedangkan sisi depannya itu 30 meter. Sedangkan tinggi gedung, cara menentukan tinggi gedung tersebut dengan cara 30 meter ditambah dengan tinggi anak tersebut 1,5 meter. 1,5 meter. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 31,5 meter. Oke, sampai sini sudah paham? Paham, Ci. Oke, sekarang ini Ci akan membagikan LKPD. Dipersilakan adik-adik menjawab masalah 1 dan masalah kedua. Dipersilakan membentuk 2 kelompok. Kelompok 1 menyelesaikan masalah 1 dan kelompok 2 masalah 2. Apakah ada kesulitan dalam menjawab soal? Sudah? Kelompok 1 sudah? Oke, dipersilakan kelompok 1 maju di depan menjawab soal nomor 1.
masalah pertama? Sama tidak. Oke. Selanjutnya masalah kedua dipersilakan kelompok 2. Jadi untuk masalah 2, kelompok kami mendapatkan dengan menggunakan tan 45 derajat depan tinggi tiang bendera kami dapatkan 13,55 meter. Itulah hasil dari diskusi kami. Terima kasih kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Apakah kelompok 1 memiliki jawaban yang sama untuk masalah 2? Sama Ci. Oke, sampai sini adik-adik sudah paham cara mengaplikasikan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari? Paham. Kalau ini perbandingan trigonometri semua sepaham? Oke, jadi pembelajaran kalian sampai di sini. Masih ada yang mau ditanyakan? Ya. Saya harap adik-adik boleh paham dengan baik materi yang sudah Enci berikan. Untuk itu, Tora akan tutup Tora pembelajaran hari ini dengan doa, karena sudah dibuka dengan doa. Diminta Bella untuk menutup cara dalam doa. Kita akan menutup pembelajaran kita di sini. Mari kita sebutkan permintaan doa, kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih Bella. Oke anak-anak, sampai di sini Tora pembelajaran. Ucapkan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.